Samsudin, dan juga dari Rafiqi Rantau Bahwa, dan dari Bapak Akmal mantan camat Jenamas, masing-masing beliau memberikan 1 juta rupiah. Kemudian dari Bapak Jainal 500.000 rupiah, dan juga dari Bapak Haji Marjuni 250.000 rupiah, dan sumbangan dari Bapak Camat 200.000 rupiah, dan dari Bapak Lurah 100.000 rupiah, dan juga dari Bapak Sudiarto sebesar 250.000 rupiah. Maka jumlah dana yang kami terima dari bapak-bapak yaitu berjumlah 5.300.000 rupiah. Kemudian sumbangan swadaya dari masyarakat jemaah Langgar Al-Falah berjumlah 9.475.000 rupiah, ditambah saldo tahun yang lalu sebanyak 1.520.000 rupiah. Maka total uang yang saat ini kami gunakan untuk peringatan Maulid Isra Mi'raj ini berjumlah 16.295.000 rupiah. 16.295.000 rupiah. Kemudian lagi kami terima bantuan dari masyarakat yaitu 70 dus aqua, dan juga dari masyarakat lainnya memberikan 10 belek beras. Nah, oleh demikian maka kami atas nama seluruh panitia mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dari bapak-bapak para dermawan sehingga terlaksananya kegiatan pada hari ini. Kemudian kami atas nama panitia memohonkan ampun dan maaf yang sebesar-besarnya jika sekiranya di dalam pelaksanaan ini ada terdapat kekurangan, kejanggalan ataupun yang kurang berkenan dalam penyambutan dan lain sebagainya, maka kami sekali lagi banyak mohon ampun maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang bisa dapat kami sampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang keempat, yaitu ceramah agama. Untuk ini kami mintakan kepada yang mulia Mukarram Muhtaram Ustaz Muhammad Yanur. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الكبير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله البشير النذير. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على عبدك ورسولك سيدنا محمد السراج المنير وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم المصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Yang mulia para habaib, para syaraif, terlebih khusus yang berhadir di tengah-tengah kita, wa minhum di antara beliau Sayyidul Walid Abah Habib Hamzah bin Ja'far Bahashim, dan para habaib yang lainnya
rasa ta'lim ulun lawan pian sabarataan. Para tuan-tuan guru yang hadirin, hadirat yang ulun hormati, segenap para pejabat yang berhadir baik sivil maupun militer. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa berkumpulan di tempat yang mulia ini. Di dalam rangka kita mengambil berkat dengan membaca dan mendengarkan sebagian dari sejarah yang berkaitan dengan hidup Nabi kita Muhammad, yakni sejarah Isra wal Mi'rajnya beliau, yang disebutkan di dalam azhar, inda dzikris salihin tatanazzalu rahmatur rahmanil ghaffar. Ketika dibacakan riwayat hidup orang soleh, Allah Ta'ala sudah menurunkan macam-macam rahmatnya. Apakan lagi yang kita kisahkan ini Imamus Salihin, bahkan Imamul Anbiya wal Mursalin. Beliau adalah pimpinannya orang soleh, bahkan pimpinannya para nabi dan para rasul. Maka sudah barang tentu rahmat yang diturunkan Allah sangat-sangat banyak. Insya Allah itu kita dapatkan pada hari ini semuanya. Salawat beriring salam selalu tercurah dan terlimpah keharibaan pimpinan alam, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat, dzurriyyah dan seluruh pengikut beliau ila akhiril duburi wal ayyam. Hadirin sekalian rahimakumullah. Kejadian Isra wal Mi'raj Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu terjadi 1 tahun sebelum Nabi pindah ke kota Madinah. Jadi nyaman badar kita menghitung berapa sudah terjadi Isra Mi'raj. Kalau hijrah sekarang 1443, berarti Isra Mi'raj sudah terjadi 1444 tahun yang lalu. Kejadian itu wajib diimani oleh setiap kaum muslimin, karena khobar Isra Mi'raj sudah Allah letakkan di dalam Al-Quran. Ada di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, ada Mi'rajnya, ada di dalam surah An-Najm. Itu sudah final hukumnya. Maka siapa-siapa yang kada mempercayai Isra Mi'raj, berarti orang ini kafir, karena sudah final kisahnya di dalam Al-Quran. Di dalam ayat yang pertama surah Al-Isra tersebut diawali dengan kalimat subhan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Subhan itu dipakai diantaranya untuk 2 macam. Satu, litanzih, untuk menyatakan nang bepandir ini bujur-bujur kurangnya suci daripada dusta. Karena kisah Isra Mi'raj ini kisah nang kada masuk di akal, kada masuk akal sama sekali. Maka sudah barang tentu nang mengisahkan kisah Isra Mi'raj ini bisa dicap sebagai orang nang pendusta. Supaya itu jangan terjadi kepada diri Allah, maka Allah menegah terlebih dahulu dengan kalimat subhan. Artinya jar Allah nambah pandir ini maha suci orangnya, bukan orang yang bisa luntau, bukan orang yang bisa berdusta. Ini subhan, bujur-bujur subhan maha suci Allah. Satu, itu tujuannya litanzih. Yang kedua, tujuan kalimat subhan itu lita'ajjub, untuk menyatakan keheranan. Kita paham bila ada ayat yang diawali dengan kalimat subhan, berarti kisah di belakangnya itu kisah-kisah yang ajaib, kisah-kisah yang di luar akal manusia. Buangnya efeknya, itu sampai efek. Harus sampai Ini kalimat subhan ini digunakan litta'ajjub, untuk menyatakan keheranan. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang ia telah memperjalankan
Asra berasal daripada kalimat sara yasri, ia berjalan. Asra yusri, ia memperjalankan. Berarti ada orang yang diperjalankan oleh Allah. Siapa yang diperjalankan Allah? Bi'abdihi, dengan seorang hambanya, ai bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang diperjalankan Allah namanya Nabi kita Muhammad. Ada beberapa alasan kenapa Allah menyebut kalimat abdun di dalam kata itu. Jadi kadang disebut binabiyihi, kadang disebut birasulihi, kadang disebut yang lain, tapi disebut bi'abdihi. Kenapa maka dipilih oleh Allah kata-kata itu, kata-kata abdun yang dipilih? Satu alasannya, karena kalimat abdun itu adalah akhassul awsaf wa asyrafuha, sifat yang paling khusus dan sifat yang paling mulia daripada semua sifat. Jadi kalau dibanding sifat-sifat yang lain, dibanding sifat kehambaan inilah yang paling harap di hadapan Allah. Jadi orang yang pangkatnya paling tinggi di hadapan Allah ialah orang yang diakui oleh Allah jadi hamba. Nabi kita Muhammad diakui oleh Allah jadi hamba. Ada kita nih Pak, kita nih hambaan. Anggarannya hambaan itu wawayahan. Bila takana wayah baik jadi hamba, rajin di balai lawan di masjid. Takana hambanya kadang 2 tahun udah sudah kali hatam. Ini kita nih ngarannya hambaan. Dan status kehambaan kita cuma kita mengaku-ngaku. Allah kadang mengakui kita. Allah kadang langsung mengakui, ikam hambaku, kadang nang mutlak langsung diakui oleh Allah jadi hamba. Nabi kita Muhammad SAW. Orang nang diakui lawan nang mengaku belain. Nah kita ini mengaku ada Nabi Muhammad diakui, nya mengaku lawan diakui itu lain. Mengaku cinta lawan dicintai itu belain benar orang tuh. Mengaku Habib lawan diakui Habib belain. Sidik mengaku tapi Robito sudah mengakui lain di Robito catatannya dede aku aja turunan ke 40 ini ada catatannya, data statistik pencatatan habaib. Maktab mana juga maktab yang lain, ada maktab yang direstui oleh para habaib, ada maktab yang direstui oleh hubungan Robito alawiyah. Mengaku ngaran ini tuh mau nang diakui kan langsung ada nah jurang si anu tuh Habib cari orang di anu tuh Habib ya. Ada catatannya sini bagian di anu tuh manusia kada mau mengaku dia Habib jurang ini catatannya ada di sini bukan dua di pada Habib pun catatannya dari diisi. Nah ini maksudnya nyamannya tentang raja itu mengaku benar betapa ada sekali ujung-ujungnya palsu sekalinya makanya haji 10 juta aku jinggar jurang. Di antara tujuan orang mengaku jadi Habib nyaman mencari duit, nyaman mencari bibinya. Itu banyak orang yang mengambil berkat kayak itu nah. Emang ini banyak Habib palsu kalau orang belum nih jaga anak aku jadi Habib percaya ya kan. Ya mana bola, mana gamis, bisa lendam, bisa berceramah kepada Habib percaya. Memang apalah gunanya itu kalau jadi Habib, apa gunanya kayak itu lah. Apa gunanya dasar seorang ada Habib lah, bapak aku kan bungol. Kadang aku jadi Habib nih gitu karena masih badan. Ya, ada ulun siap aja nomor 2 nah, nomor 3 siap aja sekian hakon cuma ulun kesempatan belum ada. Soalnya jadi Tuhan alih daripada hidup. Ya Allah ya Rabb. Itu tujuan kalimat Abdul. Satu, Allah ingin menyatakan kata Allah yang dapat pangkat paling tinggi itu cuma Nabi Muhammad. Pangkat kehambaan, bujur-bujur hamba di hadapan Allah. Yang kedua, tujuan Allah menyebut bi'abdihi itu tujuannya untuk menyatakan Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj bijismihi wa ruhihi, dengan jasad dan roh beliau. Karena disebut Abdul berarti seikungan, mulai kepala sampai betis 4, dohir batin 4, roh dan jasad 4 waktu Isra Mi'raj. Karena di situ ada perdebatan. Ada yang menyatakan Nabi Isra Mi'raj cuma pakai roh,
Dan pendapat ini mardud, ditolak. Pendapat ini ditolak karena yang paling sahih, yang paling mu'tamad, yang paling diperpegangi Nabi Muhammad Isra Mi'raj pakai awak, pakai roh. Itu kalimat bi'abdihi. Yang ketiga, kalimat bi'abdihi itu tujuannya Allah Ta'ala ingin menjagakan umat Nabi Muhammad agar tidak tersesat. Kama dhallat ummatu Isa bin Maryam alaihissalam bihaitsu qalu Isa ibnullah. Allah hendak menjaga umat Nabi Muhammad supaya tidak sesat kayak umat Nabi Isa. Umat Nabi Isa sampai mengatakan Nabi Isa anak Tuhan. Kenapa demikian? Karena mereka terkecoh melihat kehebatan Nabi Isa. Nabi Isa itu diberi gelar Al-Masih. Masih itu artinya tukang pusut. Mata orang buta dipusut oleh Nabi Isa langsung melihat. Orang mati langsung bangun, disuruh Nabi Isa bangun. Banyak kesaktian Nabi Isa sehingga mereka mengatakan kalau Isa nah kayak ini harapnya kada mungkin Isa nih manusia, pasti ini anak Tuhan. Maka lahir pada babah pulang. Ini berarti anak Tuhan. Akhirnya sasat kada? Sasat mereka. Nabi Muhammad dibanding dengan Nabi Isa jauh harap Nabi Muhammad dibanding Nabi Isa. Kalau Nabi Isa pengobatannya nomor 1, Nabi Muhammad ketahuilah pengobatan beliau nomor 1. Bahkan liur Nabi Muhammad jadi penyembuh segala macam penyakit. Bayangkan Abu Bakar Siddiq waktu di dalam gua. Waktu di dalam gua Tsur, batis beliau menutupi kepada lubang. Asalnya ditutupi pakai batu, tutupi pakai batu. Sudah tertutup semuaan, ada sebutin lubang dan kada tertutup. Abu Bakar demi menjaga keselamatan Nabi Muhammad ditutup oleh Abu Bakar pakai telapak betis beliau. Menutupi pakai telapak betis. Ternyata di dalam lubang tadi ada seekor ular, ada seekor tadung yang sudah lama merindukan Nabi Muhammad. Tadung itu mendapat khabar dari Allah bahwa Nabi Muhammad pacang masuk ke Gua Tsur ketika perjalanan hijrah. Tadung itu saking hendaknya berdebat lawan Nabi Muhammad, dihadanginya di dalam gua itu bertahun-tahun. Masuk Nabi kita Muhammad, harau Abu Bakar menutupi pakai telapak betis. Apa dah amok tadung lepatoknya Abu Bakar. Aku juga kenapa lihat Nabi Muhammad? Abu Bakar ngukupe. Sahabat toknya tadung aku minta maaf ya Abu Bakar yang bukan aku kada badak. Aku hanya melihat. Aku rindu lawan Nabi Muhammad. Sekelas tadung rindu lawan Nabi Muhammad. Manusia kada merindukan Nabi Muhammad. Mungol ban tadung. Tadung merindukan Nabi Muhammad. Dipatoknya betis Abu Bakar. Bau karena wisa betis Abu Bakar. Wisanya tadung gurun pasir lebih parah daripada wisa tadung wadah kita. Bayangkan tuh langsung naik. No, Abu Bakar menggedar. Kesakitan, menangis. Titik banyu mata Abu Bakar. Gugur ke Nabi Muhammad. Kenapa Abu Bakar biar? Itu berarti sulun ada nama patok. Apa Nabi gawi Nabi? Diludahi Nabi berarti Abu Bakar. Tuh dengan ludah ambut. Ludah ambut aja. Tuh diludahi langsung stop wisanya, langsung ambil sekejap mata. Itu liurnya Nabi Muhammad. Lebih hebat daripada Nabi Isa bin Maryam. Tambah kehebatan Nabi Muhammad apa? Diundang oleh Allah kalau naik ke atas langit. Bahkan melewati langit lagi. Ke mustawa lagi masuknya Nabi SAW. Ini kadang mungkin bisa dicapai oleh manusia. Hanya manusia pilihan nah kalau mendapatkan demikian. Maka kadang mustahil ya Allah. Mohon melihat kesaktian Nabi Muhammad nah kayak ini kadang mustahil di antara umatnya Nabi Muhammad tuh mungkin ada yang mengkultuskan Nabi Muhammad berlebihan. Supaya jangan seperti itu, Allah Ta'ala menyatakan di Quran bi'abdihi. Bahasa Allah tuh kayak ini nah. Umat manusia, umatnya Nabi Muhammad, sehebat apapun Nabi ikam, seharap apapun Nabi ikam, kawa sidin naik ke atas langit, kayak apapun harapnya, tetap Nabi Muhammad itu tekalnya abdun. Tetap Nabi Muhammad itu hamba. Sekali hamba tetap hamba. Jangan dipadahkan Nabi Muhammad anak Tuhan. Allah menjaga Nabi demikian, lalu dipadahkan bi'abdihi. Nah supaya umat ini sehebat apapun Nabi Muhammad, tetap Nabi Muhammad dipadahkan hamba. Jangan berlebihan. Makanya umat Nabi Isa tadi kan berlebihan. Gara-gara Nabi Isa kaliwatan sakti, lalu dipadahkan Isa ibnullah. Sesat kan? Sesat. Allah Ta'ala paham benar lawan kita berdaan. Allah Ta'ala kadang hendak kita sesat
sehingga dijagakan keadaan kita sampai penyebutan Nabi Muhammad pun dipilihkan dengan sebutan Abdul, supaya umat terjaga daripada kesesatan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang ia telah memperjalankan dengan seorang hamba yang bernama Nabi Muhammad pada waktu malam yang sedikit. Lailan itu dalam ilmu nahwu isim nakirah. Isim nakirah isyaratun ila taqlili muddatih. Isyarat bahwa waktu yang ditempuh Nabi Muhammad sangat-sangat singkat. Dalam tafsir Sawi disebutkan ada yang mentafsirkan 1 saat 3 jam. Ada yang mentafsirkan 4 saat 4 jam. Ada yang mentafsirkan qadru lahdhatin sakijib mata. Allah membawa Nabi Isra Mi'raj sekijib mata. Inilah yang dipakai oleh Syekh Abdurrahman Ad-Daibai dalam maulid beliau. Tsumma arudduhu minal 'arsy qabla ayyabrudal farash. Nabi dikembalikan dari 'arsy sebelum bekas belakang Nabi Barabah itu dingin. Kan Nabi waktu Isra Mi'raj itu diambilin Nabi rahatan Barabah. Satu riwayat Barabah di Hijr Ismail. Riwayat yang kedua Nabi Barabah di rumah Ummi Hani. Ummi Hani itu namanya Sayyidah Atiqah binti Abi Thalib, nang sanaknya Sayyidina Ali. Rasulullah tuh paling karancak kuring di rumah Ummi Hani. Sampai kailullah nih, kuring-kuring siang. Nabi kita Muhammad rancak kuring di rumah Ummi Hani. Disitulah Ummi Hani meriwayatkan hadis Nabi Muhammad kuring bapaluhan. Titikan paluh Nabi Muhammad jar Ummi Hani, sayangnya mau titik kakak itu aja ditanai oleh sidin pakai wadah. Ibah ditanai apa? Paluhnya Nabi kita Muhammad dijadikan minyak harum oleh Ummi Hani. Karena paluh Nabi Muhammad mengeluarkan bau misik yang sangat-sangat luar biasa harumnya. Itulah paluh Rasulullah. Berbeda dengan paluh kita. Paluh kita baunya macam-macam. Ada bau taram masak, ada bau ayam bejarang, ada bau itik bapangga, macam-macam bau. Apalagi nama jemaah nama ini nih, baunya komplit tercampur aduk. Nah, itu tuh makanya sudah tak paluh-paluh liir tuh harus sakit beragam-agam buru. Bau macam-macam bau gitu. Dan melihat sama badan tak paluh ini dan untuk acara bersalaman gitu, baik itu sama bapak-bapak berbeda. Cuma binang kada tak paluh, ayo beragam-agam bau biar. Yang gurunya bau, jemaah juga bau, sama bau gitu. Sesama pada bau dilarang saling menuruti. Karena saya ini mengganggu hidup umat Nabi Muhammad, kasihan. Kita ini hidup ini belajar menyenangkan umat Nabi Muhammad. Nanti apa caranya supaya hidup umat Nabi Muhammad itu senang? Pun awak kita bawa terus bakal rasa kayak itu. Almarhum Al-Allamah Sayyid Al-Habib Anis bin Alawi bin Ali Al-Habsyi, itu Habib Anis Solo itu bila pakai minyak harum, gaharu yang paling harum, gaharu yang paling mahal harganya, yang langsung sulingannya yang paling mahal tadi bang. Itu bila sirin makasai di tangan, baunya luar biasa, sampai harganya jutaan. Bahari itu jutaan harganya bagi bayi ini. Habib Anis tuh memakai itu. Ditakoni oleh Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus, kenapa Habib memakai minyak harum yang mahal-mahal dia? Apa jawaban beliau? Tanganku ini dicium orang lebih. Tanganku ini dicium orang. Kalau orang mencium tanganku berbau, berarti aku menyakiti hidup umat Nabi Muhammad. Maka tangan-tangan kita yang dicium oleh orang, maka harumilah tangan kita dengan minyak harum, supaya kita memberikan kepuasan, kenyamanan kepada hidup umat Nabi Muhammad. Nah itu dipikirkan. Bahkan Habib Anis itu nukar dupa yang paling mahal, dupa yang baunya paling harum, itu nanti tukar silin. Karena tujuannya untuk Nabi Muhammad. Kalau sudah untuk Nabi Muhammad, kata Sayyidil Walid Al-Habib Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharun, kata beliau, kalau sudah tujuannya untuk Nabi Muhammad, beli yang mahal-mahal, beli yang paling larang, yang paling haram, tukar niatnya untuk Nabi Muhammad. Kalau kita ada di sini duit tukar mobil, tukar mobil naharat untuk Nabi Muhammad, untuk dakwah, untuk menjemput para habaib, untuk menjemput para tuan-tuan guru, untuk tolak ke majelis, niatnya untuk Nabi Muhammad. Kalau kita ada duit, tukar cincin yang mahal. Tujuannya apa? Menyenangkan Nabi Muhammad. Karena cincin merupakan sunnah Nabi Muhammad. Kita tukar cincin harga 46 juta, harga 40 juta. Kisah duit ada lah. Kita itu kayak urusan. Menukar baju nahar-harat, kayak itu. Niatnya untuk apa? Untuk Nabi Muhammad. Menukar gamis nalarang, menukar kupiah nalarang, menukar gelang jam nalarang, menukar selendang nalarang. Tujuannya apa? Untuk Nabi Muhammad SAW.
Kayak itu. Setiap yang kita tukarakan untuk Nabi Muhammad itu ada sia-sia. Berataan nyaman, ya, menyenangkan hati Nabi Muhammad. Itu loh Nabi lagi. Minyak harum nalarang, lo apa? Di bawah murahan minyak harum hingga 10 ribuan. Duit banyak aja. Manukar pang nang di 300, nang 500, nang sejuta. Itu orang. Baju manukar, duit banyak aja. Sarang burung 1 yok. Udah ini nomor jualan. Kayak apa? Hari Jumat baju partai, dia baju partai. Kayak apa kayak gitu? Kalau masih gitu, nukar na baju putih melarang-larang, harap-harap spesial hari Jumat. Diagungkan Sayyidul Ayyam Wa'idul Muslimin. Kayak itu Sayyidina Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Sayyidina bila hari Jumat baju saraba putih, kopiah putih, imamah putih, selendang putih, mislah putih, gamis putih, dalaman putih, kapi putih, sandal putih, tongkat putih, cincin putih. Itu Sayyidina Habib Umar. Karena beliau memuliakan hari Jumat. Jadi kita hari Jumat sama aja nang kayak orang gak pasar kan ya. Pakai berang kalau masjid. Ya supaya baju partai itu coblos nomor 2 di ada sampai kawan di belakang semua ya Allah Akbar musuh ya kawan nomor 1 nomor 2 musuh bagus lah kayak itu sedikit bagus. Ada tak pakai baju partai, baju hadiahan dari korong. Tulisan di belakang sekali semprot langsung mati. Hadiah ronda. Ronda, hebato, gramokson, nyemprot pompai ya. Parah ini sih sugih. Ulun melihat orang sugih itu ada behiri lalu. Jangan sugih itu nah hari-hari gua naik kabaib ke rumah gue mantap ya. Tuh di daerah Kalteng ini juga, daerah Kalteng ada orang maka itu bisi rumah sugi, sini jadi bos ini. Itu biar Rajab ini kan bulan Rajab nih hari-hari rumah sini dinaiki begini-gini bubuhan penceramah habaib dari dalam negeri maupun di luar negeri, tuan guru dari dalam negeri maupun luar negeri, tuan guru besar sampai nah halus naikkan berita rumah sini. Nah rumah sini hari-hari biar dijamu sini. Bayangkan tuh hari-hari sanggup menaikkan habaib tuan guru. Bahkan kada alang-alang sini bila acaraan tuh bersedia puluhan ribu. Suki orangnya bujur-bujur dinyamani tuan guru nina. Kamar disiapakan AC lengkap, kamar mandi lengkap, fasilitas lengkap. Dikawani sidin, dikanyangi sidin, bulit di samping amplop pulang isi di dalamnya. Amplopnya orang. Ya itu sidin luar biasa ya. Ulun bila kalau masih ditulun pasti berdoa, ya Rob jadikan ulun nang kayak sidin. Bila ulun sugih jadikan ulun kayak sidin pemurahnya. Ulun berdoa. Itu doa mustajab yang masuk dalam mustajab tuh berdoa nang melihat orang kayak itu tuh. Ya Allah jadikan ulun sugih kayak sidin jua kayak itu. Berdoa mudahan ulun kawa kayak sidin sugihannya itu. Mun muha tuh sakit sama. Muha aku ngasih aku di sini. Atau kasugihannya kayak itu nah. Berdoa kayak itu Allah Ta'ala minta kayak itu sugih kepala tuh. Ya Allah Masya Allah luar biasa. Nah kembali ke pembahasan dulu. Mana layawang sih kita dulu. Anu tadilah kisah Nabi Muhammad bahwa harum tapi layawai kami nak harum. Nah kembali ke Isra Mi'raj. Jadi yang dipakai oleh ulama kebanyakan Nabi Isra Mi'raj itu qadrul lahdah, sekijip mata ya. Padahal kalau kita kalkulasikan menurut matematika, jarak yang ditempuh Nabi Muhammad puluhan ribu tahun ya sampai. Dari Mekah ke Palestina pakai onta 1 bulan ya sampai. Itu untanya laju, untanya galai, sekarang 2 bulan ya sampai. Sebulan tuh unta normal laju. Dari Palestina naik ke langit 500 tahun. Langit pertama, kedua 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun, 4 ke 5 500 tahun, 5 ke 6 500 tahun, 6 ke 7 500 tahun. Dari Mekah ke langit ke-7 hajat sudah menghajatkan umur 4.000 tahun 1 bulan. Itu hanya tulak, belum bulik. Bulik berarti 8.000 tahun 2 bulan. Belum naik ke mustawa. Berarti perjalanan Nabi Muhammad mestinya memerlukan umur puluhan ribu tahun. Tapi jarak puluhan ribu tahun diulah oleh Allah Ta'ala jadi singkat. Singkat benar jaraknya, berubah menjadi sakijip mata. Inilah tujuan Allah hendak menampakkan sebagian daripada tanda-tanda kekuasaan sihir.
jarak nang jauh ya Allah Ta'ala jadi handap. Itu pun banyak terjadi kepada orang wali, tapi bukan Islam Arab. Orang wali biasa macam bubuhan pian di sini kan, Sahibul Magam, Al-Majidub, Habib Saleh bin Mahrus Bahashim. Ini orang Jazab, tapi ada yang pernah tatamu sidin di Makkah. Orangnya diam di Mangkatib, tapi ada yang berdapat sidin di Makkah yang hidup. Nah, yang mana? Mulai Mangkatib ke Makkah. Orangnya ada jumlah-jumlah di Mangkatib itu. Orang tatamu di Makkah betul, gitu. Ayo, ini nih Allah Ta'ala yang memindahkan jarak untuk beliau. Abang Guru Sampurna pun pernah demikian. Waktu almarhum Guru Bakri naik haji, wukuf di Padang Arafah, hari itu di Padang Arafah hujan. Ada yang aneh yang terjadi kepada Abang Guru, di mana kalau kata khilaf nang melihat itu Acil Rahmah dan Sanak Sidik. Acil Rahmah melihat Pak Abang Guru pakai kain ihram dalam kamar. Dalam kamar pakai kain ihram. Asalnya kari kain ihramnya. Tiba-tiba di Makkah hujan, Padang Arafah hujan, maka kain ihram Abang Guru pun hujan. Bingung Acil Rahmah banyak. Tetap di mana Guru nih? Maka dia hujan bisa kumpul. Tiba-tiba kain ihram basah. Nang di Padang Arafah nang bertamuan Guru Bakri. Asli di Guru Bakri rupaannya ada kalau di asli rupaan sidin. Ditelepon nih ke Banjar, Guru adalah di Banjar ada ya itu lah. Nah boleh di Guru Bakri. Maka aku melihat tadi bujuran Guru. Dasar sidin bulek daripada haji langsung tolak ke semumpul. Kedapat lawan nang Acil, ternyata Acil bagai sadaya kayak itu. Oh di Guru Bakri. Aku yakin berarti kain ihram sidin nang basah itu memang sidin kehujanan di Padang Arafah. Orangnya ada di semumpul, tapi dilihat di Padang Arafah. Jarak semumpul dengan Mekah jauh. Belasan jam naik pesawatnya sampai. Sebelum motor 8 bulan ya sampai. Itu yang ditempuh orang Jambi semua. Orang Jambi memecahkan rekor dunia ke Makkah pakai 9 motor 8 bulan. Tulak bini ganti anak berenang ini nggak sampai sana. Mulik kenal anak muda. Ada apa? Pakai inmek punya semalam tuh. Itu tuh harus bisa bahasa macam-macam. Ada bisa bahasa macam-macam. Bawa akal luka minyak. Bawa luka minyak. Saya kan bisa. Kami bisa bahasa Inggris. Harus bisa tuh bahasa macam-macam. Kalau bisa bahasa macam-macam nggak bawa. Terus sudah motor ke Makkah. Ya, tapi bapak dia ada berkurang. Ayo pada duduk banget. Belajar ya bahasa tuh belajar menyesuaikan diri. Pandai orang kampung bahasa kampung, pandai orang Jawa tetap bahasa Indonesia supaya ini mengerti. Itulah ke Jakarta tetap bahasa Banjar dipertahankan. Nganga orang Jakarta. Coba belajar bahasa Indonesia, kan kita orang Indonesia. Sebagai orang Indonesia yang baik, maka kita harus berbahasa Indonesia yang baik. Itu orang. Itulah ke Jakarta bahasa Indonesia yang dibawa. Mau bahasa Banjar menang harta orang. Apa aja, atarpang aku kesana aja. Aku hendak apa aja. Apa aja? Nganga ini mah mendengar bahasa anak kayak itu. Bahasa Indonesia lah kayak di sana. Ada orang dari kami yang dudukan di Monas. Bapak dudukan. Bapak orang jualan nih. Pak Bu rujak. Jauh sih deh. Pak Bu rujak. Jauh sih deh. Yang ketiga tawarin pulang Pak Bu rujak mujaknya presiden. Aku datang ke Jakarta ke hendak berkelahi. Maaf Pak, siapa yang ngajak Bapak berkelahi? Itu rujak presiden. Apa? Itu rujak aku. Astagfirullah Pak, rujak itu ini loh Pak. Ini namanya rujak. Wah, presiden itu pancong. Pancong ya. Rujaknya pancong. Paham lalu. Makanya orang hendak ke Jakarta paham bangga seorang. Ini sini pancok tetap mengaras pancok. Orang rujak pancok. Ini tuh bedanya. Nah lah itu orang udah ambil dia hanya orang ke Jakarta. Pak Bu rujak jauh. Sini kira orang nama rujak. La ilaha illallah. Ini bahasa Banjar nih dan bahasa Indonesia tak lain sedikit. Nah kayak lanjut tuh bahasa Indonesia terus melanjut bahasa Banjar. Lirot kan? Lanjut ya lirot. Nah barang lirot. Oh begini ya. Hendaklah biar kagak lirot.
Jujur kan? Ulun hanya semalam dapat ijazahnya. Ada tuan guru, bahkan anak wali lagi mengiringi ulun. Apabila jar bibinian kada hendak lirut buah dadanya, maka hendaklah awal-awal darah haid nang keluar itu ambil sedikit, kasayakan ditempel susu dia. Kada ada bacaan apa-apa, ada bismillah ya kan? Darah haid nahnya keluar tuh nampas pemulaan keluar, biar ambil dikit ya, dikit ambil, biar kasayakan di putingnya tuh dan buah dadahnya. Kita bulan kita kasai pulang, insya Allah nama amal itu ada mau lirut ya. Bisa dicoba oleh ibu-ibu. Kami laki ini kan cuma juran tuh ulun hanya dapat semalam ulun jangan tahu belajar pada suat sidin mengirimi dalam kitab ini ya sidin bacaannya. Jadi ulun sampai ya kata ulun nggak tahu supaya biar banyak tahu ulun sampai ya kata kemudian. Itu nah. Jadi ibu-ibu bisa boebo amalkan maka kayak itu supaya kata lirut kata lanjut gitu. Kita lanjut ngalih habis sama kayak di talu dada. Ya kembali ke pembahasan. Mana nilai jawabnya nih? Mana tadi saja? Puluhan ribu tahun dari Allah. Puluhan ribu tahun mestinya ditempuh oleh Nabi Muhammad. Cuma itu bisa ditempuh dalam keadaan yang sangat-sangat singkat. Demikian tadi para wali membaca maka guru sekumpul sekijip mata langsung ada di Mekah. Itu kada mustahil bagi orang wali. Allah Ta'ala bisa memendekkan jarak yang panjang untuk mereka. Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Nabi star Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram Mekah menuju ke Masjidil Aqsa Palestina. Palestina itu disebut Al-Aqsa karena liboh dini anhu, karena jauh benar andakatnya. Jadi kampung-kampung yang anda diunjuk itu namanya Aqsa. Ulun ada di kenalan grup maulid namanya grup maulid Al-Aqsa. Sekalinya markas bulan jadi di ujung, paling ujung Banyuwara lagi di ujung sana. Ada lagi kampung bukan sini di ujung, jadi grup maulidnya Al-Aqsa. Tapi masya Allah bujur-bujur grup maulidnya ngarannya Al-Aqsa, tapi fotokopian sekumpul dia. Fotokopiannya sekumpul, masya Allah. Bila bukannya toko maulidan persis kayak sekumpul. Kan Al-Aqsa aja, ngarannya diwujud daerah Al-Aqsa situ. Banyak Banyuwara lagi ujungnya. Ada lagi kampung murah, sampai di ujung Medina Aqsa. Di ujung, bisa diwujud dia. Kalau biarnya kan masih di tanah, kampung yang di ujung sana tuh Aqsa, namanya Aqsa. Maka habisan kampung batu Banyuwara lagi tuh Aqsa, namanya di ujung. Masjidil Haram Makkah itu masjid paling tua ada di dunia. Sedangkan Masjidil Aqsa masjid nomor 2 paling tua ada di dunia. Dalam tafsir disebutkan banahu Adamu ba'da an banal Ka'bata 40 sanatan. Nabi Adam membina Masjidil Aqsa 40 tahun setelah membina Masjidil Haram. 40 tahun jaraknya umur Masjidil Aqsa ta'anum pada Masjidil Haram. Inilah dua masjid yang sangat-sangat luar biasa. Dua masjid yang pahalanya apabila kita sembahyang di dalamnya belain dengan masjid yang lain. Mudahan kita dimudahkan langkah menuju dua masjid yang lain. Tapi kalau ke Al-Aqsa badan pang sedikit ya. Ya kadang-kadang kita sembahyang cerucumaan sinapang di hingga kita. Allah Akbar. Nah Israel cerucumaan sinapang. Mun nama-nama bina hati ragu-ragu sudah jadi sembahyang ya Pak. Lo kurang sujud boom tibanya. Itu di Al-Aqsa ya, di Al-Aqsa ya. Karena kalau air ini sudah dikuasai oleh Zionis Israel. Ini memang tanda-tanda kiamat sudah dekat. Ada kawat yang nama ambil alih Masjidil Aqsa itu pada kawat kecuali di tangan orang-orang hebat seperti Imam Mahdi ya. Atau menaklukkan kembali Masjidil Aqsa. Masjid yang dua ini berbeda pahalanya daripada masjid-masjid yang lain. Jadi masjid nomor 2 ada di dunia Masjidil Aqsa. Bahari ulun suah diucap orang Tuhan. Ujar orang Tuhan.
Ujar orang tua, bahari mau ucapi ulun, anu jar, masjid paling tua nomor 2 ada di dunia tuh Masjid Pusaka Pasar Arba dan Malawas. 2 hari aja Bang Makkah tutup orang ulang Masjid Pasar Arba. Dari percaya apa di orang tua kayak itu. Orang tua Hamadahi percaya. Dikira pun sebujur Masjid Pasar Arba itu nomor 2 Datuk Hari Bang Makkah. Sakali sakula pas Masjidil Aqsa nomor 2 nang Tuhan. Masjid Pasar Arba kan dari tangannya. Masjid Pasar Arba itu zaman Khatib Dayan Naibah Ma Islam kan Sultan Suryan Syah tuh. Lalu silih berjalan ke Pahuluan. Lalu ada kisahnya Masjid Pasar Arba itu. Sebelum itu ada juga ada Masjid Pasar Arba. Untuk anu masih gitu zaman Sultan Suryan Shah. Coba ada 2 hari Bang Makkah ya hari. Biasanya Tuhan hanya sadar mula di orang Tuhan. Masih Pasar berarti dia hari anu apa balai adat, hari balai adat. 4 kepala suku berkumpul di situ. 3 kepala suku mau ke Islam, seekor kada mau. Nah seekor kada mau tuh lari ke hutan-hutan. Lari ke hutan-hutan lalu mau ulah kampung sorangan. Tulisannya bahari ya, bahari ujar orang pakai sabtu. Jadi lari ke daerah ujar, tamunya larinya ke situ tuh hutan bahari ya, situ tuh hutan misalnya, larian ke situ. Ya itu olah kampung. Makanya kalau mustahil bukannya tuh dia bisa bilang ke Pasar Arba. Anaknya dari nantinya di Pasar Arba. Jadi ketakut nih. Kenapa biar malah ke sini? Aku jangan pun datu kami ya. Bahari pun datu kami bumbang aja. Jadi milik bersama. Cuman karena orang Islam nggak menguasai, lalu akhirnya dianggap di situ. Cuma bukannya bila garing bisa datang ke situ. Mengambil berkat toh, bisa juga ini mengambil berkat. Ketua benar dia banyak. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Yang di sekitar Masjidil Aqsa itu diberkahi oleh Allah. Berkah zahir, berkah batin. Berkah zahirnya apa? Di sekitar Palestina banyak pohon, banyak buah, banyak sungai. Palestina itu berbeda dengan tanah Arab biasa. Kalau Arab yang biasa tandus, tidak ada sungai. Tapi di Palestina banyak sungai, banyak pohon, banyak buah. Berkah gitu. Berkah benar. Berkah batinnya bang apa? Berkah batinnya di Palestina itu banyak jejak langkah para nabi. Nabi Ibrahim ada di Palestina. Kuburan sini tuh di Palestina. Bahkan Nabi Ibrahim itu berdakwah bolak-balik Palestina Makkah karena sini pakai buruk. Bahari diinjami oleh Allah buruk. Buruk yang ditunggang Nabi Muhammad malam Isra Mi'raj itu buruk yang biasa ditunggang oleh Nabi Ibrahim. Sini begini 2. Nabi Ibrahim nih, bini Tuhan namanya Sarah ada di Palestina, bini Anu Siti Hajar ada di Makkah. Nah jadi Nabi Ibrahim bini 2, bini Tuhan di Palestina, bini Anu di Makkah. Jadi Nabi Ibrahim bini 2, nah bini Tuhan di Palestina, bini Anu di Makkah. Nanti jadi Nabi Ibrahim bini 2. Nabi Ibrahim begini 2, anak bergerak. Anak menuruti bagus dia, bagus. Tapi ibu-ibu ini punya prinsip, bila sekali jadi laki, tidak boleh lagi mencabang. Bo, kenapa gerak alasan biar kadang berikan laki begini lagi? Bo, boy, kenapa gerak alasan biar maka kadang berikan laki begini bahasa? Pohon ada sanggup, ada sanggup apanya? Biar bergigir, ataukah ada alasan yang lain? Kan nang menyuruh begini banyak Allah Taala kok. Quran bahkan berbicara fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. 2, 3, 4 kawinilah dia Tuhan bininya. Itu pertama perintahnya. Tapi di belakang ada wanti-wanti. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Mun ikam kada kawa adil cukup seekor. Mun kada kawa adil. Pertanyaannya ulun balik. Mun kawa adil apa kok? Mun kawa adil kayak apa kok? Mun kawa adil. Orangnya berilmu, paham aturan nafkah zahir, nafkah batin. Rumah disediakan sebuah seorang.
sama kalkulasi harganya. Baju ditukarakan sama bini tuha sisa, bini anom sisa. Satu set tapi ya. Bini tuha pakai sisa 5 juta ditukarkan kerudung lawan baju-bajunya. Bini tuha sama 5 juta juga. Warna memang berbeda karena selera lain. Adil gak ada bu? Adil gak ada? Adil. Ke kosmetik dibawa sama-sama. Jadi bini tuha aku mahir pakai Wardah. Oke, sudah. Ukurnya, pelembabnya, minyak harumnya, apa celak matanya, kulis kaningnya, semuanya dari produk Wardah. Jadi bini anom minta maaf, ulun Wardah kada cocok. Mau ulun bisa rakai, ulun sampai ayo mata tilaan aja. Sudah, oke. Ukurnya Sari Ayu Marta Tilaan, pelembabnya, ginjunya, semuanya dari produk Sari Ayu Marta Tilaan. Itu kada kau dipaksa. Karena urusan wajah sensitif. Kalau orang mahir makai itu dipaksa makai yang lain bisa jadi wajahnya rusak. Kalau disamakan. Oke, itu adil. Seminggu jumlahnya ada 7. 3 hari di rumah bini tuha, 3 hari di rumah bini anom, sama laman non kaum. Nah, adil. Udah, adil semuanya. 3,5 adalah adil. Bini tuha makan wong solo, bini anom makan wong solo. Kan adil. Bini tuha sebulan dibari tak banyak duitnya karena anaknya banyak. Bini anom tak dikit karena anaknya sedikit. Adil gak ada? Adil. Kasih sayang sama, cintanya sama. Tidak ada dibedakan. Tulak haji dibawa baru 2, tulak umroh dibawa baru 2, hadromaut dibawa baru 2. Adil gak ada? Adil. Bu, pertanyaan ulun. Kalau ada laki-laki seperti ini, maukah pian di madu? Kalau ada laki-laki seperti yang ulun ceritakan, apakah pian mau di madu? Percuma bu, panjang lebar ulun dirasakan kader. Dunia. Kan biar lelaki yang pernah tahu watak di dunia jangan. Watak di dunia itu selalu menguluh, kada mau berbagi, dan watak wanita yang paling utama, mereka selalu merasa benar. Wanita tidak pernah salah. Sifatnya, hati dia biar bisa bidang motor masalahnya. Mamang balik ke kiri, orangnya ke kanan. Dorong raja kurang, amok ke. Mana zaman nak mata ikam ya? Maaf cil, nang salah tuh pian. Pian balik tanda ke kiri, kenapa pian ke kanan? Ikam nggak melihat ya. Binian tuh. Makanya pian ngalih ke pahualan binian nih. Alih benarnya, jadi kita lalakian ini, alhamdulillah. Kita diberi Tuhan akal tak banyak daripada ini. Makanya lelakian itu hidupnya banyak mengalah lawan bininya. Lakian banyak mengalah, tapi ingat bu, kami mengalah bukan berarti kalah. Berarti kalau anda di rumah main semena-mena dengan kami, oke, kami tampung sekarang. Kami kumpulkan bahan-bahan itu. Selanjutnya kami pun bisa mencari kenyamanan di luar sahur. Itu bu, hati-hati bu, makanya mau tampul misi laki itu, laki dihadap bujur-bujur. Laki itu disayangi bujur-bujur, diperhatikan. Inya datang begawi diperhatikan, naik kakak inya ke rumah dulu, hanya bertakun macam-macam. Ini kada aja hintang lawang lah, bahasa pinggang. Saturan. Apa jadi bibini nama itu? Kurang laki datang tuh naik kakak masuk, abahnya masuk. Duduk laki beremehnya ditawarin teh, kopiah, susu isa. Aku nyanyi laki susu isa. Laki juga, cok bener. Sudah relax lakinya, bertakon dia apa di gawian tadi itu lo bini yang soleha. Kayak itu orang, ada ini kada masuk seorang situ tunjuk lawang seorang. Ulah kan panjangnya laki kopi, ulah seorang situ power. Ya apa lagi nak nyaman kian? Sehingga akhirnya laki itu katuju minum di luar, karena di luar acil warungnya lembut. Masuk pian, jadi nak minum apa pian? Hendak teh kah atau kopi kah atau apa pian hendak minum bapaknya aja diantarinya baik duduk di pusutinya. Ayo pian di rumah bari ribet, kada mau lah, kada pacar nyaman laki di rumah pian. Pasti cari kenyamanan di luar sana.
Ya, karena ini di rumah dasar kada nyaman ya Pak. Makanya dengarkan wahai para wanita. Dengarkan, ciptakanlah suasana nyaman di dalam rumah tangga Anda. Jadikan posisi Anda itu memberi kenyamanan kepada suami Anda. Ya, itu murah. Dengar kata enggak? Dan hari bimbingannya paling itu baik-baik supaya laki itu nyaman di rumah. Kayak apa caranya? Dipuasakan ninya. Itu dalam hal nang itu dipuasakan. Jangan jadi bibini membetong. Nanti lo membetong. Membetong. Hancur. Itu. Jangan jadi bibini nang itu. Adakanlah perlawanan. Pakailah gaya-gaya baru, gaya swimming pool kan. Itu. Pada berenoi, membetong. Jadi lalakian pulang, hari lalakian lah. Ah jadi itu guru di lawan apa? Oh yang udah hati itu. Jadi lalakian pulang nih katakan, jangan egois, jangan nyaman sorangan. Ini banyak lalakian yang nyaman sorangan. Pujak, sampai yang ini katakan sudah lah. Sudah lah ini yang ini katakan. Nah, parahin lalu jadi lelaki ini. Orang jadi lelaki itu puasakan bini sampai ke puncak hanya awak puas-puas. Itu orang jadi lelaki. Makanya anak kawin itu mengaji, ya kan mengaji. Awak bobo pagalangan ganal duit ada kawin, ilmunya kada tahu. Makanya orang belajar gimana nah titik-titik yang sensitif pada diri wanita. Jadi pelajari ini tuh supaya seorang kalau mengalahkan inya. Nah ini mana inya terus kayak apa? Maka Imam mengucap kata-kata pulang nyaman laumanya aja. Bini jawab nyaman tak paksa. Jadi nyaman jujur. Makanya ciptakanlah suasana nyaman di rumah tangga. Dan ini kata lagi ada, ini bab agama matur nang ini tahu lagi ya. Banyak lalakian tuh kada merasa puas di rumah gara-gara bininya kada bisa. Ataupun bini kada puas gara-gara lakinya kada bisa. Nah, makanya antara laki dan bini itu saling membutuhkan. Bini membutuhkan laki, laki membutuhkan bini. Nah, kayak itu udah. Dengan mau benar ya. Tengah hari maaf dan kayak itu liuran toh biar. Bahkan ulun nang sadi itu melihat lah bertulisan di mobil. Ini semalam lu kalian motor pickup. Ini ada motor truk, ulun melihat ada motor pickup. Semalam motor pickup ulun tetamu di jalan, boleh di Banjar, pertama boleh di Sariki, kada boleh di Cariai. Nah, nyata ada karaeng yang ini di rumah. Sudah laki kada boleh keracap WA. Di mana posisi? Di mana posisi? Sudah laki boleh mamai. Pikirkan aku kayak apa orang tak nyaman nah merumbu-rumbu di rumah. Aku nyanyi laki di mobil lebih tenang daripada di rumah. Sehingga laki itu katuju di luar daripada di rumah. Apa yang bini juga kada bisa. Ujung-ujungnya kena bila laki belali, kenapa bini bahasa? Lu datang, kau dah tuan guru, oh guru, kenapa laki butuh guru ini? Kalau belali sudah stop gitu loh, stop gitu gitu kan. Kalau udah takut nonton, lihat nih apa malah jadinya? Nah itu pak guru, nah itu tuh apa? Dijelaskan nang kakak ini kayak ini, dia guru cucuk, laki mau lain. Wah dia jadi tuan guru sama gitu. Tuan guru pulang ada sakit. Contoh kayak itu. Alih tinggal diberi penjelasan, alih benar. Alih sangatnya. Tuan guru ujung-ujungnya disalahkan. Sama aja, apa mau laki juga dia mau bawa. Tuan guru ini sudah dibawa juga. Kita tahu, tuan guru tuh karena bawang lagi nunduk. Tuan guru banyak liurnya tak. Nanti anti pian, dia datang udah tuan guru dia minta banyak pian, maka bawa betul kada ada, pulangnya sorangan datang, bapak dah balu pulang minta banyak pian guru, salah salah nih ditafsirakannya, ya kayak itu datang sudah pian, ya Allah ya Allah, gue kok kada terima kak ya di madu tadi. Nasib. Awak padahal jangan biar hakon boy mah
Bujur-bujur memikirkan orang berdua di rumah itu pekerjaan ringan. Pian bertatapas bini hanom berdedai. Pian bemasak bini hanom menyana iwak. Pian malam lantai bini hanom menyak kue. Sampai itu ringan kada pekerjaan pian. Ringan bu, kada hakul gak pian ringan kan bu. Aku gerwai baik manggawi serangan daripada hati kayak kalau buaya. Itu jawabannya. Itulah bibinian yang maning bulu tuh bilang liwar, bahkan sampai ada bibinian ulun temui bocah kayaknya. Waktu garing menyumpah lawan lakinya. Abahnya bersumpah kalau nak lawan aku. Bersumpah apa pulang dia laki. Ucapkan demi Allah dia laki. Aku kada babini lagi imbah biniku mati. Ada bini yang kayak itu. Ketakon ya, ulun guru aja. Biniku kan mati sudah. Ulun sholat tak sumpah di guru ya. Guru, kalau ini kan kalau kada kawin lah. Guru ini sorangan bangun berdua. Guru ini kada kawin. Banyak ulun kawin kan naik. Maka kita harus sumpah. Bayar kaparan sumpah apa susahnya? Daripada bikin berzina. Aku nak bikin berzina. Kata guru, aku kawin. Nah kawin lah kasih. Kalau mau datangi arwah bini ulun, deh ada macam ulunnya sudah mati kemati ya. Bibinian, mau sudah mati itu jangan ngurusin laki-laki. Kayak itu orang. Ini laki diucap deh. Aku abahnya kada rela bila biar babini bahasa. Mau sudah mati itu jangan didenari. Kawin susahnya. Oh ada pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Ulun aku lihat. Lebih baik laki kamati pendahulu atau bini kamati pendahulu? Jawab kok. Ibu jawab ibu. Lebih baik laki mati pendahulu apa bini? Ya bini. Tuh ini bini siapa ucap tuh tadi lah. Bo, alasannya jadi laki mati pendahulu gak baik itu apa, Bo? Biar berani berbuat, berani bertanggung jawab. Apa alasannya? Hah? Pasti jawabannya kayak ini nah. Ulun lebih baik melihat inya mati daripada bersanding dengan orang lain. Jawabannya kayak itu. Nanggu kena aku kayak gitu. Oh, perlu biar sadari baik-baik. Istri yang mati lebih dulu daripada lakinya itu lebih baik. Lebih baik bini mati lebih dulu daripada laki. Kenapa pulang? Dulu ada alasannya. Dengarkan alasannya baik-baik. Kalau pian rahatan garing, pian sakarat, kemudian laki pian datang memaraki pian. Pian tak ucap di muntung abahnya. Ulun rasa awak ulun ni ada jauh lagi lawan kematian. Lalu bang dia laki, ulun banyak-banyak minta ridho lawan pian, minta halal, minta rela. Karena ulun mulai awal kawin banyak salah lawan pian. Sedar dia laki. Banyak salah kau dia laki aku. Rancang aku ditawak mau pakai kancing. Sudah jeneng bini, ulun tahu ya salah ulun minta rela, inggih dia laki. Nah, kata-katanya tinggi, ulun ridho lawan pian dunia sampai akhirat. Hari ini pun biar tak mati ulun siap. Kata-kata itu menyakitkan bagi para wanita. Laki merelakan kisahnya nih. Rito aku lawan ikam menyai. Ketahuilah wahai ibu-ibu, tatkala laki yang berucap aku rito lawan ikam, pintu surga semua terbuka. Bayangkan pian mati mengantungi rito laki, pian masuk surga bu ai. Untungnya bini mati berdahulu pada laki. Sekarang belum tahu nih, biar siap kayak gitu bu. Siap. Surga lu bu, bayarannya surga. Siap mati berdahulu pada laki. Surga bu, surga masih ada. Jadi kehendak pian tuh kayak apa? Gerak. Laki disuruh mati berdahulu. Giliran ulun madahkan baik binian berdahulu mati. Surga ini-ininya kada hakun juga. Kata pian tuh apa? Bimbai itu yang aspek tabalik lo mati lapas dulu. Bimbai atau aja motor karya dia berdua. Mau lebih dari begilir mati tak boleh dia. Nah jadi nanti baik itu mati bini berdahulu hanyar laki itu tak baik tuh ya. Bagus maka itu.
Cuma wayang ini kata kawa kita melihat banyak bini yang mati terdahulu, pasti banyak lakian. Kenapa maka banyak lakian mati terdahulu? Karena faktor pikiran. Lakian rancak mati terdahulu umurnya handap gara-gara rancak dimamai oleh yang bini di rumah. Jadi pikiran kalau lakian dimamai bini ranai, ranai kada dibuang sini dalam hati, menumpuk drop mati sini. Makanya biar mana lakas nyuruh laki mati mamai hari-hari. Aku mau beli itu kumol gitu. Pernah jadi bini. Allah karim. Karena layau lagi kasih. Nabi Ibrahim berbini dua adalah memang jadi layau tuh. Ya Allah ya Rabb. Kalau kita tanpa bini wan tuan guru untung benar tuh. Maiti tuan guru jaga pahala. Wa nadaruka ila wajhil alim kata Nabi. Khairun laka min alfi farasin tasaddaqta fi sabilillah. Engkau melihat kepada wajahnya orang alim itu lebih baik daripada menyumbang 1000 ikung kuda. 2M biar menyumbang masih harap pahala mencangangi orang alim. Tuh hanya mencangangi belum memiliki. Dia cuma memiliki tuan guru untung benar. Makanya mah ada tuan guru hendak membiat makasih. Biar jadi nomor berapa makasih ya. Katakan abang kerja sama nih. Mau ini live streaming kan ya? Wah iya. Siap bini ulun melihat. Tapi kalau apa bini ulun tuh paham deh. Ulun kayak ini ya. Menjadi rutin juga kalau cara makan. Ada bini dua mana apa kalau bini. Ada aja ulun kan lihatin tangan ulunnya ada ciri bini dua. Ada aja bini tangan ulun ada ciri bunuh laki. Kayak bagaimana kalau orang badan ada ciri bini, dia ciri bunuh laki. Itu benar-benar ini. Aleh kan kalau ini bini yang aleh. Aleh benar. Masuk ke bini dia kayak itu wae juga. Aleh benar. Makanya banyak didoakan bini dia kemudahannya sadar, terbuka hati, mau bini akan laki. Ulun begini kan paguruan ulun tuh nah, masya Allah sini 3 di sini nih. Bila kamarian tuh lihat sore-sore itu duduk di kursinya laki, bini bertiga di bawah duduk. Bini Tuhan, bini nomor 2, bini nomor 3, tak kumpulan, gak ada parakinya, jodoh melihat malir, biar kayak ini. Nama gerak amalannya, apa aja sih dengan kembali, cuma kaina tuh apa? Kaina aja sih bila ikam ceramah di wadah, oh kena aku ijazah ikam. Wah, tak banget ceramah pada sini, cuma waktunya ada. Itu nyaman, dapat ijazah ini tuh kan. Jadi nyaman duduk, nah kamarnya bertiga. Mau belum ini jadi bini kalau kisah ini masalah aku ini kalau pun ada di tanganku kan mau bener ada ulun di bagi sana kayak itu biniannya dari pandai aja lihatin aku ulun serius apa ada aku ulun bergaya warna ada dan serius dah cuma ada kesempatan itu bener ada bergaya aja bergaya tahu apa bergaya tapi bujuran jadi usaha Dah kembali ke pembahasan. Jadi berkah batin ada di Palestina itu luar biasa berkah batinnya karena banyak jejak langkah para nabi. Banding benua kita dengan Martapura, berkahan mana? Jauh lebih berkah Martapura karena di Martapura banyak wali, banyak tuan guru, ada datuk kalampayan, ada abang guru sekumpul. Bahkan sekumpul itu masyhur di belahan dunia manapun. Orang kenal dengan Indonesia, orang kenal dengan Kalimantan Selatan. Pasti bila ditakoni Kalimantan Selatan garib di sekumpul, dekat dengan sekumpul, dekat dengan sekumpul. Dikenal orang sekumpul. Kadada kan orang mengenal benua kita. Para lawan Kalua. Apa ini juga di Kalua? Siapa ada di Kalua? Pasti nanti ditakoni orang paraklah lawan sekumpul. Terkenalnya itu sekumpul, biar masya Allah luar biasa. Cahaya sekumpul Allah masyhurkan berbagai habaib, berbagai ulama habaib datangan, berbagai dunia penjuru datangan, maka hadrah maut tak ketinggalan. Masyhur, memang masyhur, sudah Allah masyhurkan.
Alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Kami Tuhan membawa Nabi Isra Mi'raj itu tujuannya menampakkan sebagian dari tanda kebesaran kami. Jarak panjang tadi diulah Tuhan sedikit mata tanda kekuasaan sedikit. Innahu huwas samiul basir. Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Tafsir sebutinnya sami' dan basir aid ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada Nabi Muhammad. Nang bujur-bujur sami' itu Nabi Muhammad, nang bujur-bujur basir Nabi Muhammad, nang mendengar dan melihat Allah dengan mata kepala cuma Nabi Muhammad. Yang lain daripada Nabi Muhammad kada bisa melihat Allah dengan mata kepala. Nabi Musa aja siuk melihat Tuhan. Nak awak Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah ulun nak melihat pian. Jawaban Allah qala lan tarani. Jika Musa ada kau melihat aku. Ini istaqarra fanzur ilal jabal. Lihat ke gunung. Ini istaqarra makanahu fasawfa tarani. Jikalau gunung itu tetap utuh, kau melihat aku. Apa yang terjadi? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, tatkala Tuhan bertajalli ke gunung ja'alahu dakka, gunungnya pecah berkeping-keping. Menurut ulama tafsir pecahannya ada 6. 3 takipai ke Makkah, 3 takipai ke Madinah. Jabal Nur, Jabal Sur, Jabal Sabir itu di Makkah. Jabal Uhud, Jabal Rabwa, Jabal Warqan itu di Madinah. Kiki payangnya aja. Gunung Uhud tuh kiki payangnya orang. Ya, bagian di Gunung Sabir itu bekas tajalli Allah Ta'ala. Wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa nya pun siup. Karena kau melihat Tuhan. Makanya Nabi Musa tuh waktu berdebat dengan Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad diundang oleh Allah ke hadapan Allah, Nabi Musa melihati dasar nyaman muha orang Rasul melihat Allah. Dicangi oleh Nabi Musa berhebat. Bahkan Nabi Musa mengulur-ulur waktu agar Nabi Muhammad kada turun ke langit nang kalimat. Disuruh balik lagi, minta keringanan. Di situ Nabi Musa mengambil kesempatan menikmati wajah orang yang pernah memandang Allah. Sehingga kita harus belajar dengan Nabi Musa. Kita kada pernah melihat wajah Nabi Muhammad, minimal kita melihat orang yang pernah melihat wajah Nabi Muhammad. Siapa di antaranya? Abah guru sekumpul orang yang qadha pertemuan lawan Nabi baikum, maka kita itihi muhasidin, maitihi muha orang nasuah, maitihi muha Nabi Muhammad. Harapan kita apa? Bila kita maitihi muhasidin, mudahan tabuka hijab kita pun kawa memandang wajah Nabi Muhammad. Itu pentingnya kita diisi foto-foto orang soleh di rumah, foto-foto orang alim kita pajang di rumah. Kenapa? Karena mereka itu orang yang membawa ilmunya Allah. Mereka itu orang yang membawa sirnya Nabi Muhammad. Mereka itulah orang yang mendapatkan keberkahan luar biasa. Itu. Nah makanya kita namanya pajang di rumah kita foto-foto orang soleh. Itu insya Allah membawa keberkahan bagi kita seberatan. Ayatnya sudah habis, kisahnya pun habis juga. Mungkin sini Allah sampaikan, minta Allah, minta halal. Mudah-mudahan semuanya yang hadir diampuni dosa-dosanya, kabul segala hajat-hajatnya, selamat kelantaan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang insya Allah ulun datang ke Cinamas lagi. Kalau ada sumur di ladang boleh menumpang mandi. Tapi kalau ada kamar mandi di rumah aja. Usah sumur di ladang. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata ulun salah jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti, buang aja karena ada berguna. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung irian, burung cendrawasih, burung perkutut, burung pelipis, burung merpati, nah itu nama-nama burung. Anak singa gugur ke jurang, mati. Gugur ke jurang mati, bisa saja. Demikian yang dapat Allah sampaikan. Minta Allah, minta halal, halal ini walau minkum. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara yang selanjutnya yaitu doa. Untuk ini kami mintakan kepada Guru Haji Fakhrul Haji, kepada beliau kami persilakan. Amin ya Allah ya Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ya rabbal alamin. Ya salam sayyidina fid dunya wa akhirati wa ala kulli syai'in qadir. Wa kana fid dunya hasanah
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.